tahu dok, begitu ibu ini datang udah pingsan. Coba datang Mas. Ku tersanjung. Iya, Ma. Setelah Mama pikir-pikir, lebih baik kamu pulang sendiri aja ya. Biar Mama nungguin Indah. Kasian nanti kalau dia bangun nggak ada siapa-siapa. Ya udah deh, Ma, kalau gitu. Hari duluan ya. Hati-hati ya, Har. Saya masih belum bisa melupakan masa lalu saya dengan istri saya yang dulu. Apalagi dengan anak saya yang sejak lahirannya belum pernah merasakan kasih sayang saya. Bagaimanapun, kalian kan sudah begitu lama berpisah. Dan saya rasa hal itu sudah merupakan alasan yang cukup untuk kamu melupakan masa lalu dan memulai masa depan kamu sendiri. Kami terpisah karena salah pengertian yang disebabkan orang-orang lain, bukan atas dasar keinginan kami. Oleh sebab itu, masih sulit bagi saya untuk melepaskan hubungan dari masa lalu saya. Tapi kan dia sudah tidak ada. Dia sudah meninggal. Dan saya yakin kalau arwahnya pasti menginginkan kamu untuk melanjutkan hidup kamu dan hidup bahagia. Kalau istri kamu belum meninggal, saya nggak akan maksa kamu. Tapi dia kan sudah meninggal. Dan Mas kan sekarang udah jadi suami saya. Sebagai istri, Mas, saya sedih melihat Mas yang hatinya masih terbebani oleh masa lalu, yang nggak mungkin kembali. Dan sebagai istri, saya berkewajiban untuk membahagiakan Mas. Saya bisa, Mas, melakukan semua itu. Kalau Mas bisa melepaskan masa lalu Mas. Mungkin kalau saya bisa ketemu dengan mama saya, beban masa lalu saya akan sedikit berkurang. Saya nggak akan pernah bisa merasa bahagia sebelum saya tahu bagaimana nasib mama saya. Saya tinggal dulu ya. Lu jangan terlalu sedih ya. Karena dia kan udah jadi suami lo. Dan gue yakin suatu saat nanti dia pasti nerima lo sebagai istrinya. Dan yang penting sekarang, lu jaga dia. Jangan sampai ada perempuan lain yang mendekati kehidupannya. Karena batinnya masih labil. Tapi sampai kapan gue harus kayak gini terus? Tika, cuma lo yang bisa merasakan sampai kapan lo harus tabah dan waspada. Mulai sekarang saya nggak akan membiarkan wanita lain mendekati Denny. Gimana ibu keadaannya? Saya nggak apa-apa dok. Sebentar ya, saya periksa dulu. Ibu nggak apa-apa, cuma kecapean. Ya namanya aja hamil muda. Selamat loh Bu, ibu positif hamil. Sebenarnya ibu sudah boleh pulang. Tapi kalau ibu mau istirahat di sini, silahkan. Kalaupun ibu mau pulang, dokter Haris sudah jemput di depan. Gimana ibu? Saya pulang aja dok. Baik kalau gitu, sebentar ya. Saya panggil suster. Suster, iya dok. Ini tolong dibantu ya. Infusnya tolong dilepas. Kayaknya udah nggak apa-apa bener. Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Terima kasih ya. Duh, kok nggak bisa mulu sih? Kok bisa begitu sih, Tria? Kamu tuh kalau udah nikah, sebaiknya kamu tinggal serumah dong. Ini kok malah tinggal terpisah gitu sih? Saya juga maunya gitu. Kalau Denny udah nemuin mamanya, dia udah bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami. Terus gimana kabar ibunya Denny? Justru itu, sampai sekarang saya juga belum dapat kabar. Karena saya nelfon Denny tuh nggak bisa-bisa. Ibu harus banyak istirahat. Baik, Dok. Bagaimana kondisi mama saya, dokter?
kalian berdua harus jaga mama kalian, banyak-banyak istirahat. Baik dokter, terima kasih ya. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Mari. Antar mama ke toilet dulu ya. Sus, ini tolong di CT scan kepala dulu ya. Nanti kalau udah ada hasilnya tolong dikonsulkan ke saya kembali ya. Oke. Indah, baru aja Mama mau jemput. Mas Hari mana, Mah? Hari tadi udah Mama suruh pulang duluan, soalnya kepalanya sakit, dia harus banyak istirahat. Kamu kenapa, Indah? Kata dokter kamu pingsan. Nggak tahu, Mah. Saya juga bingung. Tiba-tiba saya pingsan. Terus tadi Mama sempat ngomong sama dokter Rosdiana, katanya kamu hamil. Iya. Aduh selamat ya Indah. Mama senang sekali bisa dapat cucu dari kamu. Kamu sekarang harus banyak istirahat, jaga betul kandungan kamu ya. Yuk sekarang Mama anterin pulang. Sebentar ya. Gimana caranya ya supaya kita dapat informasi tentang Bunda? Bunda? Kamu ikut saya cepetan. Bunda, dia itu mertua kamu, Tria. Mamanya Denny. Iya. Bunda. 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 Saya adalah keluarga dia. Saya menantunya. Oh, kebetulan pasien ini belum ada identitas lengkapnya. Jadi ibu bisa membantu saya untuk mengisi biodatanya? Jadi gimana nih, Pop? Tria, kamu tunggu sini aja ya. Nanti saya bilang sama Mama kalau kamu udah janji sama teman kamu. Iya. Kamu jangan lupa, telepon saya, kabari saya terus ya. Iya. Makasih ya, Pop. Suster, Ya. tadi yang pasiennya pingsan tolong didata ya. Ini keluarganya. Silakan. Terima kasih. Ini dia. Ini. Terima kasih ya. Ya. Tria mana? Tadi Tria ditelepon sama temennya. Jadi dia pulang duluan, Mah. Ya udah, kita pulang yuk. Ku tersanjung. Halo. Halo. Maaf, saya mau bicara dengan Denny. Denny udah gak tinggal di sini lagi. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Rike, ini saya Antika. Oh iya Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Kalau ada perempuan yang nelfon nyari Bapak, bilang kalau Bapak udah nggak kerja lagi di kantor. Dan bilang sama semua operator. Baik Bu. Terima kasih ya. Maaf Mbak, pasien masih belum bisa diganggu. Mbak bisa tunggu di luar. Iya deh. Sayang. Sayang. Ada apa kamu? Kenapa sih?
Kamu udah cek di kamarnya Iyam? Saya udah cek, Mas, nggak ada. Ya udah, kamu tenang aja. Ini pasti perbuatan Abbas. Agung. Kurang ajar. Dimatiin lagi. Terus gimana, Mas? Ya udah, kamu nggak usah panik. Sekarang kamu tunggu di kamar aja. Kunci pintunya. Saya akan coba temui Abbas. Nanti kalau ketemu Mama, saya akan bilang kamu pergi sama Iyam dengan bayi itu. Ya? Baik, Mas. Mas pergi dulu ya. Hati-hati, Mas. Mau kemana kamu keburu-buru? Saya harus balik ke kantor, Ma. Mama kok nggak kedengeran suara cucu Mama ya? Kemana dia ya? Lagi jalan-jalan sama Poppy sama Iyam, Ma. Kok nggak bilang sama Mama? Jalan-jalan kemana? Nggak tahu, Ma. Saya harus ke kantor, Ma. Ada meeting, ya. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Pak Deninya ada? Oh, Pak Deninya udah nggak kerja lagi di sini, Mbak. Maaf Mbak, tahu nggak dia sekarang ada di mana? Oh, saya kurang tahu, Mbak. Iya deh. Makasih ya. Oh ya, sama-sama. Saya aja Mas yang angkat. Halo? Maaf, saya mau bicara dengan Denny. Saya tahu dia ada di sana. Ada yang mau ingin saya bicarain, penting banget. Apapun kepentingan kamu, bukan urusan saya. Saya sudah bilang dia nggak di sini. Dan dengar ya, sebaiknya kamu jaga harga diri kamu sebagai perempuan daripada kamu harus ngejar laki orang. Siapa yang nelpon? Perempuan jalanan yang suka ganggu suami orang. Mana Iyam dan anak gue? Lu kok tanya gue? Lu pakai otak dong. Ini rumah gua. Gua bisa ngabisin lu di sini. Apa sih lu? Lu pikir gue percaya sama omongan lu, Terserah, lu kagak percaya sama omongan gue, terserah. Mau apa lu? Oke, sekarang gue minta tolong sama lu. Kalau lu ketemu Iyam, tolong hubungi gue secepatnya. Dan gue akan bayar berapapun yang lu mau. Asal lu inget, gua ikutin kemauan lu, asal lu mau ikutin kemauanku yang dulu. Mobil saya di pintu. Pot? Poppy? Bi? Bibi? Ya Bu, ada apa Bu? Mbak Poppy mana? Nggak tahu Bu, saya belum lihat dari tadi. Yaudah. Ya Bu. Kemana tuh anak ya? Iya, Pop. Halo, Tria ya? Kenapa, Pop? Tria, bayi saya dibawa sama Iyam. Loh, kok bisa gitu? Mas Agung udah dikabarin? Iya. Mas Agung udah tahu. Dia sekarang lagi nyari. Mudah-mudahan bayinya nggak apa-apa ya. Iya. Saya cuma takut kalau Mama tahu. Karena saya yakin dia pasti kaget. Ini juga aku belum dapat kabar tentang Denny. Nggak tahu dia ada di mana. Dan aku terpaksa nyamperin dia ke rumah perempuan itu. Siapa tahu dia ada di sana. Kamu kalau ada kabar tentang bayi kamu, kasih tau saya ya. Oke. Baik-baik. Ya, baik. Mana Denny? Gue mau ngomong sama dia. Dasar perempuan murahan. Keluar! Di luar sana kan banyak laki-laki. Ngapain nyari laki gue? Laki lo? Lo lupa kalau itu cuma sandiwara lo berdua buat ngebahagiain anak lo? Dia udah nikah sama gue. Jangan ngarang lo ya.
Dia itu baru aja bebas dari penculik karena gue nembus dia 100 juta. Dan gue sama dia nikah di tempat penculik itu. Kalau nggak percaya, lu tanya aja sama dia. Enak aja, gue yang bayar uang tebusan 100 juta dan gue nikah sama dia di sana. Dasar pelacur, keluar! Kurang ajar! Kurang ajar! Pelacur ini ngaku dia istri kamu, Mas. Justru dia nggak percaya kalau kita udah nikah. Mas bilang sama dia, Mas, kalau kita udah nikah, Mas. Kau masih di sini, Mas? Kita tidur ya, sayang. Kamu duluan aja. Saya masih mau nenangin diri, ya. Ya udah, jangan lama-lama ya. Ku tersanjung. Apaan sih lu? Tegar. Masa sih? Lu keteteran sama si gajah busuk itu? Ah, gue pokoknya nggak bakal kalah lagi. Tapi kan memang kenyataannya lu kalah. Mau ngajak berantem lagi? Ayo! Bentar dulu dong. Masa sih lu emosinya cepet banget? Bagaimana kalau kita cari kelemahannya si gendut aja? Wah, encer tenan otakmu. Neng, sopo ya wonge yo? Lu sini berdua. Lu gua kasih tugas untuk mengetahui kelemahan si Tommy, murid baru itu. Melalui ya, Bel. Kalau nggak berhasil, tak kemplang gue. Ayo cepat. Awas lu gagal. Sekarang kita intip yuk. Yuk, kita buruan. Bel, boleh tanya nggak? Tanya apaan? Emang si Tommy suka berantem ya di sekolahan yang lama? Iya sih, di sekolah lama ada suka berantem. Anak kelas 5 namanya takut sama dia. Tapi gendut-gendut gitu lucu juga loh. Dia kan takut sama kecoa. Hah? Takut sama kecoa? Oh, tiba cahal mau kue buat dine karo coro toh. Yuk kita cari coro. Kecoa bukan coro. Alah, podo wae toh. Yuk cari. Aduh, gue nunggu sini aja ya. Masalahnya, gue jijik sama kecoa. Alah, kue piye toh. Yaudah, yuk cari. Ke sana. Apaan? Mana? Halo, telur gajah. Macan ompong, mau ngajak gue berantem lagi loh. Do gajah bosok. Aku bisa menang lawan kowe tanpa berantem. Hah? Apa maksud lu sih? Nyo, pakai coro nyo. No. Kecoa. Ayo.
boleh kan buat teman sama Pemas? Iya. Enak aja. Giliran bos lu pergi aja. Sekarang mau berteman sama gua. Kita janji deh, apa Pemas mau kita turutin. Iya. Oke, gua terima lu berdua jadi temen gua. Tapi lu nggak boleh nakal kayak si gendut itu. Iya deh bos. Iya deh Pemas. Yaudah, sekarang kalian cuci muka. Hah? Emangnya kenapa bos? Soalnya gua nggak mau lihat muka lama lu sama si gendut. Iya deh bos. Iya deh Pemas. Yaudah cepetan sana. Hahaha, gua kerjain tuh 2 orang. Yona, 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 Yona. Kamu lupa ya sama saya? Saya Mukhtar, suami kamu yang dulu. Maafkan saya, Yona. Saya hilap. Saya tobat. Yona, kamu sekarang tambah kaya, tambah cantik. Mau kan kamu kembali lagi sama saya ya, Yona ya? Hei, laki-laki bajingan kamu. Kamu itu nggak ada apa-apanya sama saya, tahu? Kamu itu hanya segelintir masa lalu saya yang sudah saya kubur. Jangan permalukan saya depan orang ramai. Urus saja tuh perempuan yang mencintai aku sayang. Pergi! Kenapa, Pak? Dia itu perempuan brengsek. Bajingan! Dia itu dulu yang menghabiskan harta kekayaan saya. Saya sampai jadi gembel, jadi pengemis seperti ini. Rasanya saya ingin membalas sakit hati saya. Tapi bagaimana caranya? Dia sudah pergi. Kemana saya harus cari? Tenang, Pak. Saya sangat bersimpati dengan nasib Bapak. Dan saya tahu di mana wanita itu tinggal. Kamu kenal dengan perempuan itu? Saya kenal. Dan sekarang dia udah menikah sama orang kaya. Dasar perempuan bajingan. Pak, saya bisa beritahukan alamat dia. Asalkan Bapak bisa merahasiakan bahwa saya memberitahukan alamatnya. Saya janji, pasti saya rahasiakan. Begini, Pak. Saya ada ide. Dan saya yakin ide saya ini bisa membuat dia panik. Dan sakit hati Bapak akan terbalas. Apa ide itu? Apa ide itu? Sekarang begini, Bapak tenang aja, ikut saya. Saya akan jelaskan nanti ya, Pak ya. Mari Pak. Iya. Ini tanya, Pak. Sebentar ya, Mama lihat. Ada apa ini? Pak! Hei, Pak! Sini. Ada apa, Pak? Tolong Yona yang ada di dalam suruh keluar. Maksud Bapak Yona istri saya? Yona istri saya. Mungkin Bapak salah orang, Pak. Yona istri saya, memang dia tinggal di sini. Tidak mungkin salah. Sebelumnya saya sudah ketemu dengan Yona dan dia masuk ke dalam rumah ini. Dia tinggal di sini. Begini saja, Pak. Kita bicarakan lain kali. Dan sekarang Bapak bawa semua teman-teman Bapak pergi dari sini. Boleh, tapi kita harus bikin perjanjian dulu. Kita harus teken kontrak sebulan 5 juta rupiah untuk menghidupi gembel-gembel ini. Betul? Betul! Ah, itu di luar tunjangan-tunjangan. Akur!
Sudahlah Pak, saya pusing. Bapak silahkan pergilah dari sini. Tidak bisa. Kami tidak akan pergi dari sini sebelum kita teken kontrak dulu. Betul? Mau pergi dari sini apa enggak? Eda! 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 Pak! Pak! Eda, Eda! Eda, Eda! Eda, Eda! Ada apa Pak? Pak, tolong usir mereka pergi dari sini Pak. Wah, mereka ini susah Pak ngusirnya. Biarin aja Pak, tinggal aja pergi. Eda! 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 Eda bisa! Eda! 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 Eda bisa! Eda! 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 Eda bisa! Ku tersanjung. Mama! Ma, kamu sembunyi di sini? Mama takut, Pak. Orang itu nanti nyerang ke dalam rumah. Ma, orang di luar itu bilang bahwa dia adalah suami Mama. Suami Mama? Enak aja dia bilang suami Mama. Orang gila kali, Pak. Masa orang macam begitu suami Mama, orang gembel begitu? Masuk akal nggak, Pak? Nggak mungkin. Ma, Papa ingin agar Mama bicara terus terang. Bicara jujur. Apa pernah dia menjadi suami Mama? Itu fitnah. Fitnah! Loh, kalau itu fitnah, kok dia tahu tentang latar belakang Mama? Oh, jadi Papa lebih percaya sama gembel itu daripada sama Mama, gitu? Memang dari dulu Papa itu selalu tidak percaya sama Mama. Kalau begitu, ya sudah. Mama mau pergi dari rumah ini. Pergi! Wih! Loh, Ma! Mama! Ma, sabar, Ma. Kenapa Mama jadi begini sih? Buat apa lagi Mama di sini? Ma, sabar, Ma. Ma, Papa tuh hanya ingin penjelasan dari Mama. Papa ingin agar Mama bicara jujur. Kalau Papa percaya sama Mama, untuk apa Papa tanya-tanya kejujuran, Pak? Untuk apa? Ternyata selama ini cinta yang sudah Mama bisikkan ke telinga Papa tidak turun ke hati Papa. Mama pergi aja dari sini. Ma, sabar ya, Ma. Maafin Papa ya, Ma. Papa hilaf, Ma. Papa benar percaya sama Mama? Iya, Papa percaya sama Mama. Sekali lagi maafin Papa ya. Sudah, Ma. Har, Ya, Ma. Mama mau bicara. Bukannya Mama mau mencampuri urusan kamu. Tapi setelah melihat kejadian kemarin, sebaiknya kamu desak Indah untuk mengakui perbuatan perselingkuhannya dengan Erwin. Kalau dia tetap tidak mau mengakuinya, nanti setelah anak itu lahir, kamu ajak dia untuk tes DNA. Kalau terbukti memang bukan darah daging kamu, sebaiknya kamu kirim aja anak itu ke panti asuhan dan kamu ceraikan Indah. Mama nggak mau anak Mama diperlakukan seperti ini, Har. Ini semua demi masa depan kamu. Ya, ini cuma saran Mama. Kalau kamu nggak mau mengikutinya ya silahkan. Tapi Mama pikir sebaiknya begitu. Ya udah, Mama istirahat dulu ya. Indah, saya minta kamu jujur. Kamu dihamili Erwin kan? Mas, katanya kamu dokter. Tapi bicara kamu tidak seperti seorang dokter. Kalau emang kamu nggak percaya, kamu boleh tes DNA. Dan kalau memang ini hasilnya anak Erwin, saya akan menghancurkan diri saya sendiri. Bagus kalau kamu menyadari hal itu. Nanti kita buktikan dengan hasil tes DNA.
tes DNA, kan akan ketahuan kalau darah Hari sama dengan bayi itu. Wong itu anaknya Hari kok. Iya, itu juga Mama tahu. Tapi kamu nggak usah khawatir. Tes DNA itu kan nggak sekarang-sekarang ini, tapi nanti kalau anaknya udah lahir. Nah, selama proses kandungan 9 bulan ini, kita bisa manfaatin untuk manas-manasin Hari dan Indah supaya berantem terus. Nanti biar Indah mentalnya terganggu, stres, dan ada kemungkinan bisa keguguran. Dia kan fisiknya lemah, Ra. Bener juga, Ma. Den, aku nelfon-nelfon HP kamu kok nggak pernah aktif sih? Handphone saya kan diambil sama penjam jahat itu. Iya, tapi aku pernah nyoba nelfon ke rumah ini. Tapi kata perempuan itu, kamu udah tinggal di sini lagi. Tapi Den, kamu kan sekarang suami aku. Kenapa kamu gak tinggal di rumah aku aja sih? Tria, saya mohon waktu untuk membereskan semuanya ini. Saya sekarang mau berangkat ke kantor polisi. Saya mau menanyakan keberadaan ibu saya. Gimana kalau saya bisa bawa kamu ketemu dengan mama kamu? Maksud kamu? Iya, saya tahu sekarang di mana mama kamu berada. Yuk, Den, ikut saya sekarang. Suster, ya, bantu saya yuk bawa pasien ke ruang CT scan. Loh, kan ibu itu sudah di scanning. Iya, tapi dokter Agus bilang hasil scanningnya ada yang kurang jelas, jadi harus di-scan ulang. Oh iya, Ini akibat Bapak jalan terlalu cepat. Maka saya berikan obat berupa salep untuk masa penyembuhan Bapak. Terima kasih, dokter. Loh, kok nggak ada? Kamu jangan main ya. Mana mama saya? Saya nggak bohong, Den. Tadi saya lihat ibu kamu ada di sini. Mana buktinya? Kalau nggak percaya, kita tanya ke bagian informasi aja yuk. Ku tersanjung. Akhirnya aku ketemu juga dengan Indah. Suster, ya, pasien yang di ruang isolasi, yang tadi ada di ruang isolasi itu dipindahin mana ya? Oh, sedang di-scanning. Scanning. Ruangannya di mana? Di sebelah sana. Ya, makasih ya. Itu kan bener. Mama kamu sekarang ada di scanning. Ayo kita lihat. Mama, saya nggak percaya. Akhirnya saya bisa ketemu Mama. Ma, saya janji, Ma. Saya nggak akan ninggalin Mama lagi. Tria, makasih ya. Iya, Den. Ada hubungan apa Indah dengan Denny? Suster. Saya mau tanya. Ya? Perempuan yang dibawa pakai berangkar sama laki-laki muda itu apa hubungannya, Suster? Maaf, Pak, saya tidak tahu. Permisi, Pak.